Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Coba perhatikan pohon beringin ini. Mengapa akar pohon beringin tumbuh menggantung di atas? Akar pohon beringin disebut akar gantung karena akar tersebut tumbuh dari percabangan batang pohon beringin dan menggantung ke bawah, seperti tali yang menjuntai. Akar ini akan tumbuh memanjang dan masuk ke dalam tanah untuk mencari sumber air dan zat hara. Akar gantung ini juga berfungsi sebagai organ pernapasan atau respirasi, karena memiliki pori-pori kecil yang berfungsi untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, fungsi akar berikutnya adalah menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Proses penyerapan akar. Melalui rambut akar menyerap air dan mineral dari tanah karena bersentuhan langsung dengan lapisan air di antara partikel tanah. Sebab itu akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Jenis-jenis akar ada akar serabut dan akar tunggang. Fungsi akar serabut yaitu menyerap air dan nutrisi dari tanah dan menopang tumbuhan. Sedangkan fungsi akar tunggang yaitu menopang tumbuhan agar tidak mudah rubuh, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, dan menyimpan cadangan makanan pada jenis tertentu. Selanjutnya, fungsi batang untuk menyangga tanaman mencari sinar matahari. Jenis batang. Ada batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga ini. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Fungsi pada batang kambium yaitu pertumbuhan sekunder, pembentukan jaringan pengangkut, peningkatan lebar dan tinggi tanaman, pembentukan kulit kayu. Selain itu ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam dan kangkung. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Beberapa batang juga menjadi menyimpan makanan. Contohnya pohon tebu. Selanjutnya daun. Daun berfungsi sebagai alat pernapasan atau stomata, tempat terjadinya penguapan air atau transpirasi, tempat penyimpanan cadangan air dan makanan, alat perkembangbiakan vegetatif, dan tempat terjadinya gutasi. Jenis-jenis daun, ada daun menjari, menyirip, sejajar, dan melengkung. Fungsi tulang daun menjari seperti jari-jari tangan, membantu tumbuhan menangkap lebih banyak cahaya matahari dan mengoptimalkan proses fotosintesis. Selain itu, tulang ini juga membantu dalam pengaturan penguapan air atau transpirasi. Contohnya pohon pepaya. Fungsi tulang daun menyirip seperti sirip ikan, berfungsi sebagai penopang utama dan mengoptimalkan proses fotosintesis. Tulang ini membantu mendistribusikan air dan nutrisi ke seluruh bagian daun, serta memastikan seluruh permukaan daun terpapar cahaya matahari secara maksimal, sehingga mendukung produksi energi atau glukosa. Contohnya pohon jambu. Fungsi tulang daun sejajar mendukung pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan luas permukaan daun yang optimal untuk penyerapan cahaya matahari. Daun sejajar juga memungkinkan distribusi air dan nutrisi secara efisien ke seluruh bagian daun, sehingga mendukung fotosintesis. Contohnya pohon jagung. Fungsi tulang daun melengkung membantu tumbuhan menangkap lebih banyak cahaya matahari. Bentuk melengkung ini juga memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dengan lebih efisien. Contohnya pohon sirih. Selanjutnya bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai hiasan atau menarik perhatian dan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari. Terjatuh di atas kepala putik. Proses ini disebut penyerbukan. Proses penyerbukan ini terjadi karena bantuan serangga yang tertarik ke mahkota bunga. Nah, mahkota bunga adalah yang mempunyai bentuk dan warna yang beraneka ragam. Selanjutnya buah. Buah berfungsi untuk melindungi dan menyebarkan biji. Buah juga menjadi sumber makanan dan cadangan nutrisi bagi tanaman. Bagi manusia, buah merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan. Terima kasih.